Oke, saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara pengelolaan website Lombokku yang baru. Jadi di dalam website yang baru ini terdapat beberapa fitur baru ya. Jadi nanti dari sisi mobile atau dari handphone dan dari sisi website nanti ada sedikit tampilan yang berbeda ya. Jadi kalau yang website atau yang versi web itu bentuknya seperti ini ya. Jadi seperti website-website tour yang populer gitu ya. Kemudian nanti ada beberapa update juga sebenarnya, tetapi yang penting nanti beberapa bagian itu sudah dilengkapi ya, terutama untuk bagian tour ya, tour yang paket turnya atau jenis turnya. Kemudian di sini ada paket, nanti paket ini sudah disediakan ya, jadi sudah ada di sini semua. Kemudian untuk tujuan ini juga sudah diperingkas ya, di nanti tujuan yang akan ditampilkan di sini tidak semua tujuan yang detail ya, tetapi nanti yang populer-populer aja yang bisa ditambahkan di sini. Kemudian di bawah ini ada fitur promo, ini sebenarnya hanya gimmick sebenarnya ya, nanti juga akan diarahkan linknya ke paket-paket yang dianggap sebagai promo ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada artikel ya. Jadi artikel ini sudah dipasangkan ada 4 ya. Kemudian ada testimoni dan ini ada galeri ya. Jadi untuk galeri tidak perlu dirubah-rubah karena galeri ini berasal dari Instagram ya, sudah di-linkkan dengan Instagramnya Lombokku ya. Kemudian di sini ada partner nanti yang bisa diubah juga. Kemudian ada banner kalau misalnya dibutuhkan ya. Ini juga sudah saya arahkan ke WhatsApp semua ya. Oke, kita akan nanti coba tunjukkan bagaimana cara pengelolaan website ini. Nanti mulai dari menambahkan kategori atau menambahkan tour terutama, kemudian bagaimana menambahkan testimoni dan sebagainya. Oke, untuk masuk ke websitenya, ke bagian backendnya ya, bisa dengan menggunakan /login ya, /login. Kemudian akan dibawa ke bagian halaman login ini ya. Kemudian silahkan bisa masuk. Nah, di bagian ini nanti sambil saya tunjukkan bagian yang tampilan depannya ya, biar kelihatan yang mana yang disetting ya. Oke, ada beberapa menu tambahan ya, ada beberapa bagian juga yang tidak perlu diedit ya. Jadi yang bagian-bagian setting ke bawah ini tidak perlu diubah, nggak apa-apa. Yang perlu diubah mungkin nanti dari beberapa bagian. Yang pertama untuk identitas situsnya dulu ya, atau identitas websitenya. Jadi ini bisa diubah dari sini ya. Di sini ada menu lombokku.id ya. Jadi bisa diklik untuk menu Lombokku ini. Nah, di sini nanti bisa disetting untuk beberapa pengaturan ya. Jadi bisa logo. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, logo desktop dengan logo di mobile atau di HP itu berbeda. Jadi yang untuk Lombokku menggunakan di desktop menggunakan yang logo yang panjang. Kemudian di bagian logo mobile itu menggunakan logo yang lingkaran ya. Kemudian nanti bisa diubah di nama travelnya ini ya. Kemudian untuk siupnya bisa diubah. Alamat nanti silahkan bisa disesuaikan. Kemudian Google Map-nya nanti kalau misalnya update nanti ada lokasi untuk kantornya Lombokku bisa ditaruh di sini namanya ya. Kemudian untuk kontak bisa diatur juga ya, nomor HP, kemudian email ya, kemudian untuk Telegram, nanti ini bisa diubah ya, diubah aja, tinggal diubah kemudian di save. Kemudian WhatsApp ya, kemudian akun media sosial, nanti kalau misalnya ada update bisa diubah, dan nanti kalau misalnya ada yang tidak dipakai ya, nanti bisa disampaikan biar ini bisa dihapus ya. Kemudian ada home slider. Nah, home slider ini adalah yang bagian depan di sini ya. Yang ini adalah home slider, nanti bisa diubah dari sini, misalnya ingin ditambahkan, ingin dikurangi juga dari sini. Bisa menambahkan teks selamat datang misalnya, kemudian ada gambar, kemudian ini juga sama ya. Kalau misalnya ingin menambahkan tinggal di add item ya. Add item bisa ditambahkan
tambahkan teksnya ya, teksnya di sini. Kemudian nanti choose image. Nah, ini bisa gambarnya bisa diupload baru, atau bisa kalau misalnya udah ada gambar yang ingin dipakai di sini, misalnya saya menggunakan gambar yang ini ya. Kemudian ini saya tambahkan snorkeling gitu ya, snorkeling misalnya kayak gini ya. Ini udah saya tambahkan, kemudian saya save. Nah, ini setelah saya save itu nanti akan tampil di sini ya. Ini saya coba refresh. Nah, nanti akan ditambahkan ya untuk apa yang tadi snorkeling. Nah, ini ya. Ini sudah ditambahkan. Karena ini tidak sesuai, nanti saya hapus dulu aja ya. Nanti kalau misalnya yang ditambahkan silahkan. Untuk menghapusnya di sini ada tombol delete ya. Tinggal are you sure ya, tinggal yes. Dah, save. Kemudian yang berikutnya ada banner ya. Ada banner itu di bagian bawah tadi ya. Banner itu yang ada di sini. Ini ada banner. Kalau buat iklan aja sih sebenarnya. Kemudian untuk Play Store nanti diabaikan aja dulu karena kemungkinan belum dipakai ya. Kemudian di sini juga ada banner tadi yang iklan tadi ya, yang promo, sorry, yang ini mana tadi? Nah, yang ini ya, yang ini nanti bisa ditambah-tambah, bisa dikurangi juga dari menu di sini ya. Jadi tidak terlalu banyak untuk ngubah-ngubah di bagian dalam. Ini sudah disediakan di bagian depan ya, yang ada di sini. Ini juga ingin mau nambah, tinggal di add item aja. Kemudian untuk teks editorial ini juga bisa ditambahkan ya, bisa untuk Dex dan lain sebagainya ya tadi. Tapi untuk beberapa bagian tidak perlu banyak diubah ya. Ini tinggal bagian yang di sini ya. Ini coba saya tambahkan sedikit. Ini tadi mau dirubah tapi yang belum jadi. Ini sekarang saya rubah. Sebentar. Untuk teks copyrightnya yang mobile ya, ini saya ubah. Oke, ini saya save. Kemudian ada daftar partner ya. Daftar partner itu bagian yang di bawah sini ya. Ini bisa diubah ya, pakai yang kecil aja ukurannya ya. Ini udah bisa ditambahkan. Oke, cukup banyak ya. Nanti ini bisa ditambahkan kalau misalnya ingin ditambahkan, atau misalnya ingin dikurangi tinggal di delete aja ya. Ini tombol delete nya. Kemudian selanjutnya itu untuk pengaturan di beberapa halaman ya. Kemudian warna ini tidak perlu diubah karena udah disesuaikan dengan warnanya Lombokku. Oke, kemudian yang beberapa hal yang perlu ditambahkan. Ini misalnya kita menambahkan paket tour ya. Ini saya coba tambahkan satu untuk menambahkan tour ya, yang di sini, yang di sini ini. Nah, ini yang di tour penuh keseruan ini nanti bisa ditambahkan melalui menu tour yang di sini ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa tour yang ditampilkan ya. Ini ada 2 yang sekarang ya untuk paket 3 hari 2 malam ya. Nah, ini bisa dikopikan dari website yang lama. Website yang lama di lombokku.my.id. lombokku.my.id. Kita tunggu. Nah, ini paket yang C ya. Ini yang baru dipasangkan yang A sama B ya. Sekarang kita coba tambahkan yang C ya. Ini sudah ada beberapa bagian. Nah, ini di website yang lama. Ini juga bisa ada banyak hal yang bisa ditambahkan dari sana ya. Malah hampir semuanya bisa ditambahkan dari situ. Nanti untuk harga silahkan bisa diupdate ya. Kemudian ini kalau misalnya menambahkan ya, tinggal all new tour atau add new tour itu juga bisa ya. Tinggal di add new saja. Dari sini bisa, dari sini juga bisa ya. Tinggal di add new. Kemudian ini karena kita copy dari yang lama ya. Ini saya coba ambil yang paket tour 3 hari 2 malam tipe C ya. Ini yang ada kan baru yang sampai tipe B ditambahkan di sini. Kemudian untuk harga, nah ini harga bisa diambilkan dari harganya yang ada di sini ya. Harga di sini. Kemudian ini segini aja. Kemudian minimum age-nya bisa ditambah berapa gitu, bebas ini sih. Kemudian durasinya berarti 3 ya, 3 aja. Kemudian grup size-nya misalnya bisa seberapa banyak gitu. Jadi untuk grup bisa banyak sampai seberapa, misalnya sampai 20 gitu boleh ya. Karena yang di harga ditampilkan nanti kan harga per packs ya. Silakan ini untuk harga yang ini untuk berapa ya.
Oke, misalnya 10 lah ya, 10. Kemudian nanti include-nya, nah ini di sini sudah ada ya di fasilitas ya. Harga sudah termasuk ini ya. Nah, ini yang sudah termasuknya di copy aja di bagian include ya. Di bagian include di copy ini aja seperti ini. Nah, oke. Ini juga sama, nanti mau pakai ini juga nggak masalah ya. Mau pakai yang numbering atau yang bukan numbering juga nggak ada masalah. Bisa pakai yang bold ini include-nya ya. Kemudian yang exclude bisa dikopikan dari sini juga. Exclude-nya kopikan dari sini. Oke. Kemudian yang bagian sini nanti saya coba tampilkan dulu yang di sini ya. Oke. Nah, ini link video bisa ditambahkan ya. Nanti belakangan aja, kita lihat yang di sini dulu. Nah, Google Map-nya ini bisa pilih salah satu ya untuk yang mana tujuannya ya. Misalnya Desa Adat Sade misalnya ya. Ini bisa dicari aja di YouTube ya videonya. Cari YouTube. Kemudian ini dipastekan aja. Nah, silakan bisa dipilih salah satu yang mana mau dipasang, nggak apa-apa. Ya ini copy link addressnya aja, kemudian taruh di video YouTube-nya di bawah. Mana tadi? Video YouTube. Nah, ini link video YouTube, pasang aja. Kemudian Google Map-nya juga nanti bisa pilih salah satu ya, misalnya dicari aja Desa Adat, Desa Sade ini, Adat Sade ini bisa dicari di Google aja. Nah, kemudian nanti kan ada mapnya ya biasanya ya. Ada map, ini bisa di map aja. Nah, ini kan udah didapatkan lokasinya ya. Bisa di share sebentar, ini Google Map-nya coba tambahkan ini dulu aja ya. Salin link ini, kalau semoga bisa, kalau enggak nanti kita edit ya. Mulainya dari mana ya, nanti bisa mulai dari mana ya, bisa disebutkan dari sini aja ya, Desa Adat Sukerare ini misalnya. Jadi jangan dari Bill ya, karena ya mesti dari situ mulainya. Kemudian nanti berakhirnya di mana, Islamic Center NTB misalnya ya. Oke, finish di mana. Kemudian ini excerpt ya, excerpt itu tampilan teks depan ya. Nanti bisa dikosongin dulu. Kemudian ini galeri ya, galeri ini bisa ditambahkan. Misalnya ini ya galerinya. Kemudian tambah lagi ini boleh ya, atau yang kecil aja gambarnya. Nanti bisa ditambahkan ya untuk gambar. Kemudian tempat yang dilihat ya, bisa ditambahkan nanti beberapa, ini kosongin dulu juga nggak apa-apa. Kemudian bagian yang di sini trip detail. Nah, ringkasan tour itu nanti bisa ngambil dari yang bagian depan ini, yang itinerary-nya. Ini copyin aja semua. Keterangannya nggak usah, nanti keterangannya kita tambahkan di itinerary ya. Tingkatan tour. Oke, ini tambahin di sini ya. Kemudian itinerary, nah ini ya, ini yang ditambahkan, ini hari 1, hari pertama misalnya ya. Hari pertama ini Sasak Tour ya, ini bisa di copy. Kemudian ini ditaruh di sini. Kemudian ini bisa misalnya pakai airplane ya, FA airplane. Sebentar, kita carikan airplane-nya. Misalnya cari di sini. mini flap. Ini ditambahkan nih, jadi active toggle itu nanti yang on pertama ya. Kemudian ini dikopikan lagi yang untuk tour kedua ya, untuk itinerary kedua, hari kedua misalnya ya.
Oke, sembaluntur ya. Ini di copy, kemudian taruh di sini juga. Kemudian ini bisa dipasang, bisa nggak sebenarnya ya? Ini pasang. Oke, kemudian hari ketiga city tour. Oke. Plain ini sama apa? Plain Nah, ini berarti ini no aja, kemudian ini no juga udah ya. Ada 3 itinerary-nya. Nanti kalau misalnya yang itinerary sampai 4 hari ya berarti ditambahkan lagi di sini ya. Kemudian ini nanti ada informasi lainnya ya. Personal equipment bisa ditambahkan nanti silahkan di sini ya. Kemudian term and condition. Ini term and condition di sini juga udah ada sebenarnya ya. Fasilitas udah, kemudian SK-nya ya, syarat dan ketentuan ya. Nanti bisa ditambahkan untuk syarat dan ketentuan ini di term and condition. Nanti yang do and don'ts-nya ditambahkan di sini ya. Maksudnya apa yang perlu dilakukan, apa yang enggak ya. Kemudian personal equipment bisa dituliskan apa yang perlu dibawa oleh tamunya ya, seperti itu. Kemudian ini di bagian bawah itu ada daftar kota ya, bisa dipasang misalnya kota. Ini nanti kota bisa kita tambahkan di belakang ya. Kemudian kota itu nanti setelah ini kita tambahkan, tapi ini bisa ditambahkan di sini. Jadi sebentar, kotanya belum satu lagi. Nah, jadi kita akan ini bisa cuma satu ya ternyata ya. Misalnya Gili Trawangan ya, ini nanti bisa ditambahkan di edit belakangan. Kemudian bagian yang di kanan di sini ya bisa ditambahkan untuk kota. Kota itu bisa dipilih dari kota yang sering pernah dimasukkan di sini ya. Ini ada beberapa desa, ini bisa ditambahkan ya. Atau diketik di sini lo juga langsung bisa ya, diketik aja bisa. Kemudian nanti kalau misalnya nggak dipakai tinggal di del ya. Kemudian untuk kota ini bisa ditambahkan misalnya ini nanti dia akan cari sendiri ya, di sini diketik aja ya. Atau misalnya langsung dipasang gitu boleh ya. Jadi tinggal diketik aja kemudian dipasang. Kemudian paketnya ya. Nah, ini paketnya untuk kategori paket. Ini kategori paketnya masuk di kategori 3 hari 2 malam ya. Berarti 3D 2N ya. Kemudian ini jangan lupa feature image dipasangkan ya. Feature image misalnya kita pakai yang ini. Oke. Kemudian udah ya, ini udah semua. Harga juga sudah, semua udah. Kalau sudah semua datanya tinggal di publish. Oke, nah ini bisa kita lihat ya hasilnya seperti apa. Kita buka di sini. Nah, ini sudah lengkap ya. Ini nanti gambar bisa ditambahkan ya, gambar bisa ditambahkan yang lain. Nah, ini ternyata yang map itu dipasangkan mapnya ya, map bukan linknya ternyata ya. Saya lupa bukan linknya, ternyata yang dipasang Google Mapnya itu adalah salah satu aja atau bisa di koma-koma juga bisa ya. Misalnya desa adat ini ya bisa ditambahkan sebentar. Ini dirubah. Desa adatin aja ya. Ini nanti kalau misalnya tidak sesuai nanti bisa dirubah aja. Oke, detail tour tadi yang mapnya saya pasang ini ya. Kemudian apa lagi yang belum sesuai apa? Nah, ringkasannya ini udah ya. Ini ringkasan udah, tinggal di pas-paskan aja ya ringkasannya. Jadi biar orang tahu bahwa ini datanya segini. Kemudian nanti untuk personal equipment nanti di sini ya. Ini juga udah term and conditionnya ada di sini ya. Harapannya nanti user bisa membaca ini semua. Kemudian detail lokasi ya. Ini tadi detail lokasinya yang mana? Detail lokasi Google Map harusnya udah sih.
Oh, ini karena tadi belum ada ya. Nanti kalau di save mesti dia akan, saya coba save, saya update dulu. Update dulu, nanti dia akan deteksi nama lokasinya itu ya. Coba saya refresh. Nah, ya, jadi desa Sukararanya nanti akan muncul di sini, akan berubah ya desainnya. Oke, sip ya, ini udah berubah semua. Kemudian nanti juga akan masuk di sini ya kalau saya refresh. Nah, ini akan ada 3 paket tour ya. Ini karena kenapa seperti ini? Ini karena gambarnya terlalu kecil ya, gambarnya terlalu kecil ya. Nanti cari gambar yang agak besar aja, jadi biar lebih pas ya. Oke, itu untuk tour ya, cara menambahkan seperti itu. Nanti kalau misalnya ingin nambah lagi, tinggal di add new ya, tinggal di add new. Kemudian kita masuk ke tour kategori ya. Tour kategori ini nggak perlu dirubah harusnya ya. Jadi ini sudah saya siapkan, udah lengkap ya. Jadi ini untuk misalnya orang klik paketnya aja ya, 3D2N ini nanti juga akan ada 3 hari di 3 di sini ya. Udah tampil semua. Kemudian ini juga bisa dicari dari bagian depan tadi ya. Bagian depan untuk link. Untuk link ada di sini. Ya, ini ada link, ada paket-paket, nanti bisa silakan bisa diedit aja ya. Maksudnya bisa ditambahkan dan disesuaikan. Ya, ini kategori juga bisa dicari ya. Nanti kalau nambah kategori dan udah ada isinya, biasanya ini akan masuk ya. Ini kan kenapa baru satu? Karena cuman satu kategori yang baru terisi ya. Kalau yang belum terisi misalnya yang 4D3N ini di sini kosong ya. Belum ada data seperti itu. Oke, kita masuk ke tour kategori ini udah oke. Kemudian kita masuk ke daftar kota ya. Jadi daftar kota ini yang lain ini dibuang aja ya. Ini saya buang aja. Ini saya buang karena nggak dipakai. Ini sebagai contoh aja kemarin. Dibuang. Nah, ini misalnya mau ditambahkan ya. Ini kan yang ada di sini tadi cuma 2 ini ya. Bukit Malaka dan Gili Trawangan ya. Misalnya kita tambahkan add new daftar kota ya. Daftar kota itu nanti tujuannya itu bisa bisa digunakan untuk ini ya, untuk nanti saya tunjukkan ya. Ini coba saya tambahkan dulu ya. Nah, ini konektor dia mau dikonekkan ke yang mana ya. Tadi misalnya kita pakai yang C ya. Kemudian ini juga kan di sini ada semua ya. Ini bisa ditambahkan semua ya. Kemudian ini nanti bisa ditambahkan semua. Nah, ya, jadi bisa tambahkan yang mana aja dulu ya. Kemudian publish. Kita lihat di bagian depan ya, di sini apakah sudah berubah. Semoga bisa pas ya. Kalau nggak pas nanti bisa. Nah, ini gambarnya jadi kecil banget ya. Gambarnya jadi kecil banget itu karena kurang tinggi ya. Misalnya kita cari di ini coba. Ini tadi beda gambar ya. Bisa cari gambar yang agak besar, yang ukurannya besar. Ukuran besar. Nah, misalnya kita pakai yang ini nih ya. Nah, ini agak besarnya bagus nih. Di save ya, save image. Oke, kita save image. Kemudian ini, nah ini bisa diganti nih. Yang ini yang diganti bisa. Ini juga diganti sih harusnya ya. Ini saya coba ambil yang tadi ya. Ini gambarnya. Kemudian save. Nah, ini usahakan gambar yang agak tinggi ya. Nah, ini saya pasang aja dua-duanya dan diupdate. Oke, kemudian kita coba refresh. Oke, kita coba refresh. Nah, ini udah agak bagus ya. Aduh, masih kurang juga ya. Ternyata kita lihat di sini yang dibutuhkan itu ukuran gambarnya 394:579. Nah, kalau misalnya mau ngubah gambar, saya biasanya untuk ukuran menggunakan image resizer namanya. Cari aja internet ya. Cari di internet, image resizer. Nah, ini bisa nge-crop sesuai ukuran ya. Misalnya ini saya ubah ukurannya. Oke, ini masuk gambarnya segini. Nah, ini nanti kita tadi butuhnya ukurannya 394:579 ya. 394:579. Kita bisa crop dulu ya ukurannya tadi berapa?
butuhnya adalah 394 untuk widthnya 394. Kemudian height-nya kita butuh 579 yang di sini ya, 579. Sorry, 579 lu 579 kali 394. Nah ini ya, ini di crop aja bisa ya. Misalnya butuhnya segini, ini pasang aja. Yang penting ukurannya bisa pas ya. Sorry, ini tadi berapa? Mana tadi? 394 579. Nah ini ya, ini misalnya mau di besarkan gini, seharusnya sih nggak ada masalah ya. Coba segini aja. Nah misalnya kita butuhnya segini ya, yang penting gambarnya agak panjang ya. Kemudian di crop, kemudian di resize. Ini kalau misalnya butuh ukuran tadi ya, bisa pakai ini, ukurannya 579 tadi ya, 579. Nah ini kira-kira segini. Kemudian di resize. Nah nanti kita akan dapat gambar yang ukurannya ini 350 tadi ya, 394 ya, beda-beda dikit lah ya. Coba kita lihat, semoga bisa pas hasilnya. Kalau udah ya tinggal di download aja gambarnya. Kemudian nanti kita ini aja dihapus, diulangi. Kemudian diupload foto yang baru udah kita crop ya. Ini bisa di crop. Kemudian diupdate. Tujuannya sih biar ukurannya bisa pas ya. Nah ini sekarang udah agak pas ya, terlalu tinggi ternyata ya. Sebentar, ini bisa pakai saya biasanya sih pakai ini ya, nanti bisa disesuaikan ya untuk gambarnya ya. Coba kita reedit ya, kita edit ulang. Ini tadi ini kita crop, coba kita pakai 39 berapa tadi, 394 ya, 394 kali 579 ya, 579. Nah segini aja ya. Oke, ini nggak apa-apa lah, kita pakai ini dulu, kemudian di resize, belum di crop lagi. 579 394 394. Oke, ini bisa dipindah-pindah ya. Misalnya kita pakai ini, kemudian di crop, kemudian di resize ya. Ini kita tadi butuh 597 sorry, 579. Oke, 394. Oke, kita resize. Kita tunggu dulu. Dan di download image-nya. Nah, ini kita ubah lagi ya. Ini terlalu tinggi ternyata tadi. Kita hapus. Kita ubah lagi. Tujuannya apa? Biar rapi aja sih ya. Jadi kalau misalnya dirasa cukup rapi ya pakai yang ada, nggak apa-apa. Oke, kita update. Oke, kita refresh. Nah, oke, udah sip ya. Jadi udah agak rapi. Ini terlalu panjang ya. Apa ya? Ini desa aja misalnya ya. Ini karena apa? Terlalu panjang biasanya, makanya hasilnya nggak pas ya. Kita coba ulang. Nah ya, jadi udah lumayan rapi ya. Ini udah panjang ya. Di Sukarare misalnya bisa pakai kayak gini ya. Nanti misalnya mau ditambahkan, tambahkan lagi biar lebih banyak di sini ya.
Oke, itu untuk desa ya. Desa ini atau tujuan ya, bukan hanya desa, tapi tujuan atau kota di sini nyebutinnya ya. Kemudian apalagi? Ini bisa tambah untuk tag kota ya. Ini tadi bisa dimasukkan dari sana semua ya. Ini ada beberapa yang misalnya perlu di delete, nggak usah dipakai, itu nggak apa-apa ya. Tapi misalnya mau ditambahkan juga boleh. Oke, selanjutnya kita udah kota, udah promo, udah artikel ya. Artikel itu di sini ya, artikel di bagian atas ini. Silakan bisa buat artikel, tujuannya untuk mempermudah. Ini saya buang aja, nggak pakai. Untuk misalnya ada pencarian di Google gitu ya, ini nanti bisa lebih mudah ditemukan ya. Jadi biasanya pencari artikel atau apa ya, itu biasanya nyari artikel. Nah kalau misalnya dia udah nyari dan ketemu di artikelnya Lombok, itu akan lebih mudah untuk mengengage ya, engage orang ya. Kemudian testimoni ya, ini untuk testimoni di bagian bawah sini. Testimoni yang ini ya, ini bisa diubah di bagian testimonial ya. Ini sudah ini saya hapus aja, nggak pakai. Hapus. Ini hapus saja yang udah nggak dipakai. Nah, untuk menambahkan tinggal tambah aja ya. Kemudian namanya ya, misalnya Udin misalnya ya. Dia isi apa namanya, isi testimoninya apa ya, isi testimoni dia sebagai apa ya, misalnya profesional muda misalnya. Nah, profesional muda, bisa tambah foto ya, bisa tambah foto orangnya atau pakai yang lain juga nggak apa-apa sih ya. Misalnya pakai yang ini ya, nanti dihapus ya kalau misalnya dipakai ya. Ini saya pasang aja ya, publish. Oke, kemudian nanti ini akan nambah di sini ya, nambah di sini. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau memberikan testimoni, silakan bisa ditambahkan ya di sini. Nah ini orangnya ya, idealnya menggunakan gambar yang persegi ya, yang tinggi sama lebarnya sama ya. Oke, udah, ini testimoni udah. Kalau misalnya tidak dipakai ya, bisa lihat semua testimoni. Kemudian ini si Udin tadi dibuang aja misalnya ya, dibuang aja ya. Kemudian apalagi, galeri udah, ini dari Instagram ya. Kemudian partner ya, ini partner juga bisa diubah di bagian partner tadi di depan ya, di bagian ini lombokku.id nih ya. Jadi untuk partner itu bisa di sini ya, untuk partner. Kemudian untuk banner udah. Apalagi, kayaknya udah ya. Itu ada beberapa. Nanti untuk yang bagian rental mobil nanti ditambahkan belakangan ya, tambahkan belakangan. Oke, sip ya. Nanti sekarang untuk yang paket kita udah punya 3 ya, jadi udah ada paketnya. Nah kemudian sekarang untuk mengubah apalagi, nanti yang misalnya ada tambahan nanti saya update lagi ya. Kemudian ini ada tim, ini ada tim ya, ada tim. Nanti misalnya ingin ditambahkan juga ini sama ya, tambah tim ya. Tim itu nanti di bagian di sini di about, ini agak disembunyikan ya, agak disembunyikan posisinya ya, biar nggak terlalu nampang di depan banget ya. Ini yang di sini misalnya ada tambahkan, nanti tinggal dia speciality-nya apa ya, posisinya sebagai apa ya. Kemudian ini namanya yang di atas ya, title-nya nama orangnya. Kemudian dia spesialisasinya apa, kemudian dia posisinya sebagai apa, nomor teleponnya berapa kalau misalnya dipasang. Ini tapi tidak wajib ya. Kemudian deskripsinya dipasang, fotonya dipasang, tinggal dipublish ya. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, sip ya. Kemudian apalagi, ini untuk proses bisnisnya ya. Jadi ketika ada orang yang mau mesan ya, misalnya pilih toursnya. Kemudian nah ini udah ada 5. Nanti ini gambarnya diupdate aja ya di bagian feature image ya, feature image. Coba saya rubah aja biar yang agak lebih bagus ya, feature image. Nah ini yang lain nggak dipakai, saya buang aja biar nggak membingungi. Ini juga saya hapus saja biar tidak bingung. Ini hapus, ini juga hapus.
Ini juga hapus. Nah, ini yang di tipe C tadi ya, kita coba edit. Ini di bagian depan ini sih harusnya. Coba kita rubah, kita ganti gambar ya. Gambar mana tadi, desa adat Sukerar ini aja. Kita cari gambar di sini. Misalnya kita pakai ini nih. Nah, ini punya gambarnya orang ya. Save ya. Nanti kalau misalnya ada gambar yang lain pakai yang lain ya, biar aman dari copyright ya. Coba kita cek, kita update. Oke, kita update. Belum ya, ini harus di refresh lagi. Nah, sekarang udah sip ya, udah ukurannya sama ya. Udah. Oke, ini juga kalau diklik nanti gambar di sini nih biasanya lebih detail ya, lebih oh ini yang di galeri ya, yang di galeri. Jadi kalau misalnya yang di galeri itu bisa ditambahkan di sini ya, diedit aja misalnya choose media pakai yang tadi. Nah ini ya, nanti mesti ditambahkan ada galeri yang lain juga boleh ya, jadi tidak hanya ada satu gambar ya. Kemudian udah, ini dikonekkan ke desa mana gitu, kayaknya tadi cuma satu yang bisa ya. Oke, kalau udah tinggal di update yang tipe C ya, kita lihat hasilnya. Nah ini ya yang tipe C nya. Nah ini untuk review, untuk apa namanya ini, bintang ya. Usahakan bisa ditambahkan bintang di sini ya. Kita pas login ya, harusnya sih orang lain yang masang ya. Cuman ini kita aja ya. Oke. Nah, ini oke juga. Kemudian ini bisa 100 100 100 semua ya. Kemudian kirim ulasan. Nah, nanti di sini akan ada rate-nya ya. Sebentar ini saya cek. Sedang ditinjau. Oh, sedang ditinjau. Kita lihat. Sedang ditinjau di bagian ini, harusnya harus otomatis sih harusnya ya. Kemarin kayaknya saya otomatis deh. Coba saya refresh. Sebentar ini. Oh, di sini. Di bagian, coba saya refresh ya. Sebentar. Tim komen. Coba saya cek yang di komen. Belum ada. Testimoni bukan. Coba. All review. Ini harusnya udah tampil ya. Harusnya udah tampil. Bentar. Oh ini belum unapprove. Coba saya approve aja. Review, save and review data. Coba. Oke, approve. Coba saya tampilkan di depan hasilnya gimana. Kenapa belum ya? Ini saya ingin nambahkan di bagian ulasan. Sebentar. Edit. Bukan edit ya harusnya. Coba nanti saya cek lagi ya. Kemarin kalau yang ini kayaknya langsung rate-nya bisa tinggi ya. Ulasanmu sedang ditinjau. Coba kita refresh. Ulasanmu sedang ditinjau. Ini yang lihat detail aja dulu. Ini biar sebentar. Saya jadi penasaran edit. All tour. Ini coba saya edit ya. Karena di bawahnya ada review. Sebentar saya cek dulu. Bukan ini. Bukan ya.
Coba saya cek, karena yang nomor 2 ini ada reviewnya, masalahnya ada bintangnya, ada rate-nya ya. Nanti coba saya cek ulang. Nah, yang ini ada rate-nya, karena saya cek yang di bawah ada bintang, masalahnya ada langsung ya. Atau karena dari sisi administrator aja mungkin ya. Ini karena yang rate itu admin, super admin ya kayaknya. Tapi udah nggak ada tipe A, tipe B. Yang ada bintangnya mana? Tur. Loh, kok jadi nggak ada semua? Ya, coba nanti saya cek ya. Saya cek, ini harusnya ada bisa ditaruh bintang ya. Jadi biar menarik ya. Oke, itu untuk turnya. Kemudian udah daftar kota juga udah. Apalagi? Oh, untuk proses bisnis ya. Proses bisnis, atau kalau misalnya ada yang pesen ya. Nah, kalau ada yang pesen, ini sebenarnya dari dari apa? Dari WhatsApp sih ya. Ini begitu di book now. Nah, ini dia nanti akan milih tanggal berapa ya, kemudian namanya siapa, kemudian nomor WhatsAppnya ya, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir ya. Kemudian ini tinggal di booking sekarang ya. Booking sekarang ini nanti langsung masuk ke WhatsAppnya Lombokku ya. Jadi udah masuk ke sana. Kemudian dari sisi sini juga akan masuk ke dashboard sini, ke booking, apakah ke booking ya. Booking ini cuman untuk apa ya? Cuma untuk apa ya istilahnya? Cuman untuk catatan ya, catatan order ya. Ini yang nggak pakai misalnya biar tidak rancu ya. Ini nanti bisa dihapus dulu ya, bisa dihapus dulu. Bisa dihapus. Bisa dihapus dulu. Bisa dihapus ya. Nah, ini kemudian dihapus saja. Saya hapus. To trace. Oke, nah ini nanti akan masuk ke sini ya, akan masuk ke sini semua untuk ordernya. Nah, ini bisa kan ini pending ya tulisannya. Nah, nanti bisa apa? Misalnya mau diubah, mau apa? Tambahkan atau apa gitu bisa ya. Ini kan pending review ya, kemudian ditaruh draft lain sebagainya. Tapi ini tidak berpengaruh kemana-mana ya. Ini cuman untuk catatan booking aja ya. Oh, ini ternyata masih ada. Sebentar, saya hapus lagi karena buat nyoba-nyoba kemarin ya. Ternyata banyak juga ya. Sebentar, ini yang lain saya hapus dulu biar nggak bingungin ya, maksudnya ini terlalu banyak. Ini masih ada biasanya di bawah. Kemudian ini saya hapus semua. Apa ya? Sebentar, jangan ditanya dulu. Ini dihapus. Oke, ini di move to trash. Apply. Ya, ini udah. Oh, masih ada ternyata. Ini hapus saja, nggak dipakai. Yang nggak dipakai dihapus biar nggak bingung kan. Oke. Oke, nah ini ada trash, ada 41 ternyata.
Oke, all-nya udah ya. Quick. Oh, yang kalau misalnya ini publish ternyata bisa di sini. Publishing tapi juga nggak dipakai ya, karena nggak akan tampil juga. Jadi bisa biar nggak pending ya statusnya. Tapi ini nggak dipakai ya, nggak dipakai sama sekali yang ini. Ini kenapa jadi kayak gini? Oke, sekarang udah sih ya. Jadi udah semuanya, hampir semua. Nanti tinggal ditambahkan ya untuk paket-paket yang lain ya. Bisa ngelihat paketnya tuh di sini di yang lama ya. Ini bisa ditambahkan. Nanti kalau misalnya ada edit apa namanya? Edit teks dan sebagainya bisa. Kalau untuk misalnya ngambil gambar ini juga bisa ya. Tinggal di save image ya. Misalnya mau pakai gambar yang ini ya. Di save download. Nah, ini bisa dipakai ya. Oke, sip ya, itu untuk apa namanya pengaturan atau pengelolaan website Lombokku yang baru ya. Jadi bisa langsung WhatsApp ya. Jadi ini memang tujuannya langsung bisa di WhatsApp, langsung order ke WhatsApp ya. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi ya, seperti itu. Oke, ini untuk kategori juga sudah ya. Ini apa yang kategorinya udah disesuaikan ya. Kategori paket, kategori 3D dan sebagainya ini sudah ada. Nah, ini untuk keterangan yang di sini bisa dirubah ya. Rubahnya tuh di tur kategori ya. Ini kan paket 3 hari 2 malam misalnya ya. Ini diedit paket misalnya nih paket tour gitu ya. Paket tour update. Kemudian butuh kategoris, ini juga paket tour. Nah, ini udah ya. Nah, ini nanti akan berubah di sini ya. Ini kan tadi tulisannya paket 3 hari 3 malam 2 malam aja, sekarang paket tour 2 hari. Jadi misalnya ingin ditambahkan keterangan gitu bisa ya. Kita tambahkan keterangan untuk biar untuk memperjelas ke orang lain ya, seperti itu. Oke, itu aja untuk pengelolaan dari website Lombokku yang baru ya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah banyak order dari tamu ya. Intinya adalah bagaimana memasarkan paket ini biar lebih menarik lagi. Oke, sip.